Karena sekarang ini yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Makanya jangan kaget kalau seorang Snowden beliau sampai mengambil satu kesimpulan, kalau kita mengungkap sebuah kejahatan, ya, kalau kita mengungkap sebuah kejahatan tapi diperlakukan sebagai penjahat, berarti negeri ini dipimpin oleh penjahat. Itu sampai seperti ini. Coba kita lihat, mereka yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini diperlakukan seperti penjahat. Ya kan, diperlakukan seperti, coba koruptor apa diperlakukan seperti itu? Udah, ini makarnya Allah di Indonesia ini sedang berjalan. Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Jadi ini makarnya Allah sedang berjalan di Indonesia. Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kembali kita membahas tentang masalah ummah, yaitu problematika umat kontemporer atau kekinian. Sebagaimana sering saya bacakan hadis itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha bi amril mu'minin falaysa minni, rawahu Ahmad. Barang siapa yang bangun pagi hari dia tidak peduli terhadap problem-problem umat, Rasulullah menegaskan falaysa minni, mereka bukan golongan. Jadi alangkah ruginya kita hidup sekali di dunia ini, ya, tidak dimasukkan ke dalam golongan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ketika kita memikirkan umat saja, ya, insya Allah dapat pahala. Apalagi kita berbuat atau action di tengah-tengah umat, insya Allah pahalanya plus-plus dia dapat. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ada pertanyaan yang seringkali muncul di tengah-tengah umat. Kenapa umat Islam di Indonesia mayoritas? Jadi umat Islam di Indonesia mayoritas, dan itu diakui oleh lembaga riset dunia milik orang kafir, The Pew Forum on Religion and Public Life. Itu meletakkan Indonesia ranking pertama jumlah penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Jadi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, logikanya di Indonesia ini kan mayoritas muslim, tapi sistem yang dipakai yaitu demokrasi liberal yang dipakai, ya. Memang bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau kita buat matrik gitu ya, di dunia ini kan dalam skop global itu ada tiga. Jadi yang pertama kapitalisme. Kapitalisme ini akidahnya sekuler, akidahnya itu sekuler. Kemudian sistem kenegaraan yang dipakai adalah sistem ini
politik yang dipakai adalah demokrasi liberal. Kemudian yang kedua, komunisme. Akidahnya ateis. Kalau tadi akidahnya sekuler, ya kan? Kalau yang kapitalisme. Kalau komunisme akidahnya ateis, anti Tuhan. Sistem politik yang dipakai, ya kan? Kalau tadi sistem sosialisme, terus kemudian sistem politik yang dipakai komunisme. Kemudian Islam, akidahnya tauhid, ya kan? Kalau dia kembali kepada Islam, itu sistem yang dipakai wajib pakai surah, musyawarah, ya kan? Kalau di dalam konstitusi negara Kesatuan Republik Indonesia itu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan? Tapi wujudnya kita Islam, akidahnya tauhid, ya kan? Tapi sistem politik yang dipakai mengikuti kapitalisme dan sosialisme. Jadi kita dua-duanya dipakai. Sekuler iya, ya kan? Sekuler iya. Dan sekarang sudah dijajakan lagi komunisme, ya kan? Nah, ini. Berarti ini penyimpangannya terlalu besar. Penyimpangannya terlalu besar. Saya masih ingat syekhnya para masyayikh, yaitu Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah. Syirik dalam aspek ibadah dan syirik dalam aspek aturan atau sistem. Ini fatwanya beliau. Kedua-duanya musyrik. Astagfirullah. Berarti kalau kita melakukan muhasabah, kita masih jauh. Astagfirullah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah, ya, kepada elit-elit negeri. Artinya ngakunya Pancasila, tapi sistem politik yang dipakai bukan Pancasila. Yang dipakai sekuler, ditambahi lagi sekarang komunisme, ditambahi lagi sekarang. Jadi istilah kalau dalam bahasa agama kita ini munafik, ya kan? Munafik, ngakunya Pancasila. Nah, kalau Pancasila kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Artinya apa? The founding father, pendiri negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadikan surah musyawarah untuk mencapai mufakat itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi yang kita pakai tidak. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu kan jargonnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tapi kenyataannya dari uang, oleh uang, untuk uang. Jadi ini terjadi penipuan terhadap rakyat. Sehingga akhirnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada keberkahan, ada berkah. Tidak ada berkah. Kenapa? Menyelisih konstitusi. Menyelisih konstitusi. Tapi kalau dikritik, apa yang terjadi? Penangkapan, ditangkap. Ya, sampai Prof. Din Samsudin itu kemarin beliau sudah siap-siap tas, kitab Al-Quran Sajadah,
Sewaktu beliau ditangkap, beliau sudah siap. Kenapa? Demi menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena sekarang ini yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak. Makanya jangan kaget kalau seorang Snowden beliau sampai mengambil satu kesimpulan, kalau kita mengungkap sebuah kejahatan, ya, kalau kita mengungkap sebuah kejahatan tapi diperlakukan sebagai penjahat, berarti negeri ini dipimpin oleh penjahat. Itu sampai seperti ini. Coba kita lihat, mereka yang menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini diperlakukan seperti penjahat. Ya kan, diperlakukan seperti, coba koruptor apa diperlakukan seperti itu? Udah seperti siapa itu? Yang koruptor keras kakap. Yang terakhir Joko Chandra. Apakah dibunuh? Apakah ditarik tangannya? Ini jadi penjahat diperlakukan baik, ya kan? Diperlakukan baik, sementara kebaikan diperlakukan seperti penjahat. Astagfirullah. Ini kalau kembali pada Joyoboyo zaman edan, nek ora edan, ora ketuman. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ini seringkali muncul di tengah-tengah kaum muslim. Kenapa umat Islam yang mayoritas ini belum bisa menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri? Padahal kalau kita kembalikan kepada tadi itu, di mana-mana negara-negara yang mengeterapkan demokrasi liberal, itu pasti yang mayoritas akan jadi tuan rumah. Kenapa kok di Indonesia tidak? Berarti ini ada konsep di mana-mana, di negara-negara Eropa, negara-negara Barat yang mengeterapkan sistem demokrasi liberal, pasti yang mayoritas itu akan memimpin, akan menjadi tuan rumah di rumahnya sendiri. Tapi aneh, kenapa di Indonesia? Aneh bin aja. Apa bahasanya sekarang? Angel. Bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau saya menjawab kembali, kita kembalikan pada Al-Quran dan Sunnah, itu ada salah persepsi. Kadang-kadang sebagian umat Islam memandang sebuah kemenangan itu kalau sudah umat Islam itu memimpin, umat Islam itu berkuasa, ya, itu sebuah kemenangan. Padahal tidak seperti itu saja. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa qad fatana alladziina min qablihim fala'amana Allahu alladziina sabaru wa la'amana al-kadhibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja? Hanya cukup mengatakan, ya Allah saya telah beriman. Apa cukup dengan pernyataan seperti itu? Kata Allah belum cukup. Hingga Allah menurunkan mihna, ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan. Apa hikmah Allah berikan ujian, cobaan, tantangan, tribulasi kehidupan? Allah ingin tahu siapa yang istiqomah akan keimanan, dan Allah juga ingin tahu siapa yang dusta akan keimanan. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat potret Indonesia kekinian, ini Allah Subhanahu wa taala lagi bersih-bersih. Ini makarnya Allah di Indonesia ini sedang berjalan. Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Jadi ini makarnya Allah sedang berjalan di Indonesia.
Allah ingin membersihkan barisan mukmin ini dari orang-orang munafik. Itu. Nampak tak sekarang? Yang munafik nampak jelas, tidak sama. Yang mukmin nampak, apalagi yang kafir, ya kan? Dari situ kita bisa melihat. Ini makar Allah sedang berjalan di Indonesia. Kemudian bapak-bapak yang dirahmati Allah, Allah ingatkan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia supaya dari situ bisa diambil ibrah pelajaran. Wa liya'lamu Allahu alladziina aamanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran kepada hamba-hambanya yang aman, yang beriman kepada Allah, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Wa yattakhidha minkum syuhada. Nah ini perlu digarisbawahi. Dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin mati syahid. Kira-kira sudah terjadi di Indonesia? Sudah mulai Allah tampak. Jadi Allah menghendaki sebagian mukmin mati syahid, gugur sebagai syuhada. Wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Ini sebagian mufassir, ahli tafsir menafsirkan wallahu la yuhibbudz dzalimin, dan Allah tidak mencintai orang-orang zalim itu maknanya sebagian mufassir menafsirkan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang mukmin yang tidak mau berjihad di jalan Allah. Jadi kalau ada seorang mukmin tidak mau berjihad, enggan berjihad fi sabilillah di jalan Allah, Allah tidak mencintai. Allah tidak mencintai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah juga mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu baina khamsin sadaqul mu'minu yasuddu wa munafiqun yaqadwan wa kafirun la yuqatil wa syaitan yudillu wa nafsun tunasi. 5 macam tantangan yang sudah disiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang mukmin. Disiapkan 5 tantangan. Orang yang hasad, dengki, iri, orang munafik yang senantiasa membenci. Jadi orang munafik yang senantiasa membenci ada. Nah, kira-kira ada pengajian terus dibubarkan oleh orang kafir itu pantas kan? Pantas. Tapi kalau ada pengajian dibubarkan oleh sesama muslim, pantas kan? Tidak pantas. Berarti yang membubarkan itu munafik. Jadi lemahnya umat Islam itu bukan karena kekuatan orang-orang kafir. Lemahnya umat Islam itu karena banyaknya orang munafik. Kenapa kok dia bersikap seperti itu? Karena di belakangnya ada min amplop bin fulus. Itu pasti proyek. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa kafir wal qatil, orang kafir yang senantiasa memusuhi, orang kafir yang senantiasa memerangi. Itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW, yang disiapkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang kafir tidak memusuhi umat Islam, berarti patut dipertanyakan kekafirannya. Berarti kafirnya belum kafir. Wasyaitan yudhillu, setan yang senantiasa menyesatkan. Wa nafsu tunazil, dan nafsu yang senantiasa melawan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jawabannya, ya kan? Jawabannya tadi sudah saya sampaikan dengan ayat-ayat dan hadis tadi. Jangankan kita, Rasulullah SAW dan para sahabat sampai terucap, mata Nasrullah, ya kan?
Rasulullah. Kapan datangnya pertolongan Allah? Jangankan kita, Rasulullah sampai terucap pada Rasulullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Dijawab langsung oleh Allah lewat malaikat Jibril alaihissalam, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah dekat. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di Indonesia ini, banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi, banyak aktivis-aktivis yang dikriminalisasi. Allah dilecehkan, Rasulullah dilecehkan, Al-Quran dilecehkan, Islam dilecehkan, bahkan digaji oleh negara 90,45 miliar, ya. Bahkan banyak ulama-ulama yang dijebloskan ke penjara tanpa prosedur hukum, bahkan mungkin banyak yang dihabisi, ya. Pertanyaannya, kalau kita timbang menurut Al-Quran dan Sunnah, ini berarti pertanda pertolongan Allah semakin dekat. Pertolongan Allah semakin dekat. Jadi kalau kita lihat potret sekarang ini pertanda. Jadi kalau sebuah kezaliman itu sudah sampai puncak-puncaknya, insya Allah ta'idullah, pertolongan Allah semakin dekat. Itu sunnatullah. Allah tegaskan dalam surah Al-Fatih ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnatullahi allati qad khalat min qabl wa lan tajida sunnah tabdila. Sunnatullah itu berlaku sejak dulu dan kalian tidak akan pernah menemukan perubahan akan sunnatullah. Berarti Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabbiru warabbitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Ternyata belum cukup, kata Allah, sabar. Wasabbiru, Allah bertegaskan lagi, dan kuatkan kesabaran. Warabbitu, ar-ribat, kalau kita terjemahkan secara teks, bersiap siaga di perbatasan negeri. Kontekstual, tingkatkan kewaspadaan. Wattaqullah, tingkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah. La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses. Dan jadi Allah pasti yakinlah bahwa kemenangan semakin dekat. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, persoalan yang terjadi pada masa lalu perlu ditelaah untuk memahami problematika yang terjadi hari ini, sehingga kita bisa memahami mengapa peristiwa itu terjadi sekarang. Ini kunci. Kenapa Indonesia kok sekarang seperti ini? Berarti kuncinya kita harus setback, buka sejarah masa lalu, baru tahu kunci jawaban. Ini. Jadi kalau kita potret secara waqi'iyah, kekinian, kenapa Indonesia terjadi seperti ini? Buka sejarah masa lalu, baru dapat kunci jawaban. Jadi pertarungan ideologis umat Islam Indonesia menghadapi komunis, Kristiani radikal, Ordo Yesus, dan nasionalis sekuler adalah pertarungan yang mempunyai nafas panjang sampai sekarang. Pertarungan itu dari dulu hingga saat ini tidak lepas dari skenario global untuk menaklukkan Indonesia, negeri Muslim terbesar di seluruh dunia. Jadi tidak lepas daripada skenario global. Kalau dulu Uni Soviet Amerika, sekarang Amerika dan Cina. Kalau dulu pada masa Rasulullah, Imperium Persia dan Romawi. Dan sekarang kita menghadapi
China dan Amerika. Kalau dulu Rasulullah SAW memberikan amanah kepada Usamah bin Zaid bin Haritha, seorang pemuda sahabat yang umurnya 18 tahun. Kalau di Malang umur 18 tahun itu tingkat SMA. Masya Allah. Rasulullah sebelum wafat memberi amanah pada seorang sahabat pemuda umur 18 tahun, yaitu Usamah bin Zaid bin Haritha. Aku amanahkan kepada kamu saya jadikan sebagai komandan perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Romawi. Saya tanya, kalau kita buka sirah, apa yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah pada Usamah bin Zaid bin Haritha setelah Rasulullah wafat? Amanah yang diberikan oleh Rasulullah ini dijalankan apa tidak? Dijalankan. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetap dua Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tetap melaksanakan perintah Rasulullah sebelum wafat. Rasulullah wafat, tetap dilaksanakan. Usamah bin Zaid bin Haritha dijadikan komandan perang menghadapi dua negara superpower, Persia dan Roma. Menang atau kalah? Allah menangkan. Allah menangkan. Dua negara superpower, Persia dan Romawi, bisa ditaklukkan. Sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tetap yang dijadikan seperti yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Yang jadi komandan perangnya adalah Usamah bin Zaid bin Haritha. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak memberi amanah kepada veteran-veteran perang Badar yang lebih ahli, ya kan? Yang lebih ahli, dia menguasai taktik strategi perang. Kenapa Pak Rasulullah menyerahkan pada seorang pemuda yang umurnya 18 tahun? Dari sinilah bisa kita ambil ibrah pelajaran. Rasulullah memberi uswah, memberi contoh kaderisasi untuk melanjutkan estafet perjuangan. Kaderisasi. Makanya ciptakan kader, ciptakan kader, ciptakan kader. Jadi bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat di Indonesia, ciptakan kader ini masalah penting. Regenerasi ini masalah penting. Minim kita dari rumah tangga kita, jadikan anak-anak kita menjadi generasi robbani. Generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya merujuk dalam Quran dan Sunnah. Ya. Kenapa? Coba kita lihat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Umat Islam ini seringkali dikasih PR orang-orang kafir. Kasih PR. Habis itu belum selesai kerjakan PR ini, dikasih PR lagi. Ya kan? Terasa nggak? Belum selesai PR sama, kasih PR lagi. Itu tujuannya apa? Orang-orang kafir itu memberi PR terus kepada umat Islam di Indonesia, supaya umat Islam melupakan masalah yang sangat fundamental. Apa? Kaderisasi. Kenapa? Ini yang ditakutkan oleh orang-orang kafir. Kalau umat Islam tetap konsisten untuk mengkader, itu kita sudah punya target 40 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita sudah punya kader yang akan meneruskan estafet perjuangan ini. Itu yang ditakutkan. Makanya jangan kaget Syekh Ali Jamil sampai bercita-cita. Apa cita-cita beliau? Mudah-mudahan di Indonesia ini akan muncul 1 juta penghafal Quran. Kalau sudah muncul 1 juta penghafal Quran di Indonesia, insya Allah yang akan jadi pemimpin Indonesia ke depan penghafal Quran. Dan itu Allah tunjukkan di Turki yang sekarang dipimpin oleh Tayyip Erdogan. Itu. Jadi makanya bapak-bapak yang dirahmati Allah, jangan lupa ciptakan kader.
untuk 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Ciptakan kamu. Kenapa? Kita bakal mati. Ya, kita ini tidak terus. Kita bakal mati. Makanya kita harus menyiapkan kaderisasi ini. Jangan lupa kaderisasi. Makanya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kalau ada sebuah masjid yang banyak itu dari kalangan tua, wajar. Karena sudah menjelang maghrib. Ya. Nah, kalau ada sebuah masjid yang di situ banyak kalangan mudanya, berarti takmirnya the best. Ya. Berarti takmirnya the best. Berarti takmirnya tidak mengikuti perintah dari seorang tokoh, yaitu mengajak supaya generasi muda Indonesia itu mengikuti K-pop. Jadi takmirnya nggak ngikuti perintah itu. Ya kan? Berarti kalau ada sebuah masjid itu banyak kalangan tua saja, berarti itu mengikuti perintah gitu tadi, supaya generasi mudanya mengikuti budaya K-pop Korea. Ya. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Tapi kita optimis loh. Insya Allah optimis. Apa yang dicita-citakan Syekh Ali Jabir, Masya Allah, itu sudah kita lihat. Jadi insya Allah 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, insya Allah kita optimis. Kita tersenyum. Karena apa? Insya Allah banyak di seluruh Indonesia sekarang ini penghafal Quran. Ya. Makanya jangan kaget Menteri Agama mengeluarkan statement, hati-hati. Pemuda yang good looking, yang berpenampilan baik dan hafal Quran, itu merupakan bibit radikalisme yang membahayakan negara. Artinya apa? Statement seperti itu. Jadi ke depan pemuda-pemuda yang good looking, yang berpenampilan baik, hafal Quran, itu sangat membahayakan bagi imperialisme Cina di Indonesia. Benar? Benar? Makanya statement Menteri Agama itu sikapi dengan bahasa Malang. Bahasa Malang itu kewalian. Ya kan? Kewalian. Jadi kalau membahayakan, berarti itu membahayakan bagi penjajah Cina. Pemuda-pemuda yang hafal Quran, yang berpenampilan baik. Artinya berpenampilan baik itu kan yang akhlaknya baik, ya kan? Berakhlak baik. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah. Bahkan ada statement ketika Syekh Ali Jabir kena operasi intelijen organ, orang gila itu, ya kan? Ya kan? Itu kan langsung statementnya, oh, apa yang menimpa Syekh Ali Jabir ini kriminal biasa. Berarti pakai bahasa Malang. Berarti luar biasa. Itu. Makanya bapak-bapak, ketika itu mau digerakkan di Jawa Timur, langsung tokoh-tokoh ulama Madura langsung mengeluarkan fatwa kalau itu digerakkan di Jawa Timur, hukum qisas akan ditegakkan di Jawa Timur. Akhirnya disebarkan. Nah, kira-kira penyebarannya itu berlangsung kan? Setelah fatwa tokoh-tokoh ulama Madura, masif kan? Sepertinya sudah mulai tidak berani. Jadi fatwa ulama Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa, kalau operasi intelijen organ itu digerakkan di Jawa Timur, ulama-ulama mengeluarkan fatwa, tegakkan hukum qisas. Itu sudah. Nah, kalau sudah ulama Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa seperti itu, ya mikir Pak, mikir. Pemenang taklim itu gue pedang.